Selamat siang Pak Alvan dan mungkin siapapun yang menonton ini. Sekarang jam 11:17. Hari ini hari Senin dan aku hari ini mau mulai membahas mengenai tradisi yang aku temukan di NTT, yaitu tradisi Hangedo. Pertama itu tradisi Hangedo itu memiliki dua versi nama. Yang pertama yang saya tulis yaitu Hangedo, yang kedua ada juga yang tulis Hengedo. Nah, kira-kira itu semuanya sama lah ya. Intinya maknanya juga maksudnya dua-duanya itu sama-sama diakui benar gitu. Pertama kita mulai dari asalnya. Hangedo itu berasal dari Sambu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini ada pulaunya, ada lokasi GPS-nya, tapi kalau misalnya mau lebih jelas lagi, ini misalnya Pulau Flores, nah ini Pulau Sumba, dan Saburai Jua itu berada di bawah sini, di selatannya. Kalau misalnya di Google Maps di sini, di sebagian sini, yang itu ada yang Pulau Timor. Nah, kira-kira di sebelah situlah dia, pulaunya tuh kecil sekali gitu. Nah, tradisinya apa sih? Hangedo itu artinya kalau dalam bahasa daerah setempat itu yaitu cium hidung. Nah, cium hidung itu budaya yang menurut mereka itu untuk siapa saja, kapan saja, dari mana saja, tanpa memandang usia maupun status sosialnya gitu. Nah, budaya cium hidung tuh gimana sih? Jadi intinya kita tuh menyentuh hidung kita terhadap hidung orang lain. Kayak misalnya ini di sini ada foto-fotonya, lalu yang yang memberi contoh lah kepada kita tuh caranya gimana. Jadi intinya misalnya ini hidung dan ini hidung orang lain, terus kita gitu. Nah, arti dari Hangedo itu apa? Pertama itu sebagai persaudaraan. Jadi yang saya temukan itu sebagai tanda bahwa mereka tuh bersaudara. Jadi maksudnya tidak ada perselisihan. Maksudnya mereka tuh kan lagi pula masyarakatnya lumayan kecil, maksudnya tidak sebesar yang ada di Jawa atau di Bali gitu. Jadi semuanya tuh istilahnya sudah mereka kenal semua gitu. Nah, kedua itu apa? Yaitu menghormati orang yang lebih tua atau sebagai tanda penghormatan. Jadi kalau misalnya di budaya Indonesia tuh dikenal dengan salim, yang biasanya menaruhkan tangan yang lebih tua di dalam uh, ini kita gitu. Nah, intinya tuh memiliki apa makna yang sama gitu, menghormati orang yang lebih tua. Lalu yang terakhir itu kejujuran. Nah, itu. Nah, budaya Hangedo ini pertama-tama yang aku temukan itu memiliki banyak korelasi yang mungkin apa koresponden dengan apa yang ada di isi di Alkitab. Nah, yang pertama ya introduction dulu lah tentang budaya tersebut. Budaya itu apa gitu. Jadi kalau dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 27 itu intinya menyatakan bahwa Tuhan memberikan manusia mandat budaya. Nah, jadi kita tuh diberikan mandat kebudayaan gitu. Lalu dilanjutkan oleh Mazmur 150 yang menyatakan bahwa inti dari kebudayaan itu adalah memuliakan Tuhan. Nah, dari yang Mazmur 150 ini kalau kita masukin dalam budaya Hengido itu mungkin pertama-tama itu belum ada hubungannya, karena budaya ini Hengedo itu berasal dari budayanya agamanya setempat mereka yang masih istilahnya kayak budaya kuno, animisme, dinamisme dan lain-lainnya sebagai itu. Cuman kalau misalnya kita meninggalkan hal-hal yang itu, maksudnya kita cuma lihat dari maknanya saja, bukan dari sejarahnya, itu tentu sangat cocok dengan apa yang Mazmur 150 katakan, karena yang apa yang untuk memuliakan Tuhan itu dilanjutkan dengan pendukung ayatnya mengenai hal itu, yaitu di sini dari 1 Petrus 5:14, 1 Petrus 2 ayat 17, sama Imamat 19 ayat 32. Nah, yang 1 Petrus 5 ayat 14 itu menjelaskan mengenai memberi salam seseorang dengan cium yang kudus. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kita memberikan salam, kita memberikan dengan hati yang sesuai, jangan seperti formalitas belaka. Nah,
kalau dalam Hangedo ini tentu cara salam tersebut sangat bersesuaian dengan apa yang ayat tersebut katakan gitu. Karena di sini udah dibilang sebagai persaudaraan, sebagai tanda kehormatan, lalu sebagai tanda kejujuran. Jadi bukan hanya sebagai salam biasa aja gitu. Cuman kalau misalnya dalam individu nih, kalau misalnya hal-hal tersebut itu cuma hanya masing-masing orang juga gitu. Kalau misalnya mau menggunakan salam ini sebagai formalitas saja atau sebagai benar-benar memaknai apa yang ada salam itu hanya masing-masing orang aja. Mungkin orang itu mungkin lagi kurang, maksudnya orang itu kurang beriman atau gimana, yang pasti apa yang salam ini mau katakan itu intinya berpengaruh terhadap masing-masing orang. Nah, disitu 1 Petrus 2 ayat 17 sama kalau aku gabung ini Muhammad 19 ayat 32 itu ayatnya sama. Intinya istilah menekankan pada segi aspek kehormatan. Jadi yang pertama itu menghormati sesama, yang kedua itu lebih menekankan pada menghormati orang yang lebih tua. Nah, kalau dari dua ayat ini tentu sangat cocok sama makna dari Hangedo itu. Jadi kalau menurut aku itu pasti ya sesuai lah itu ini. Nah, sebetulnya dalam Hangedo itu memiliki banyak info-info yang menarik gitu. Contohnya yang pertama, Hangedo itu memiliki istilahnya paralelisme atau kesamaan gitu, bukan yang pola hubungan ya, tapi memiliki budaya yang mirip sama yang dengan budaya yang lain, maupun istilahnya asal usulnya nggak sama gitu. Contohnya kayak gimana, di sini kalau ditulis itu ada yang namanya suku Maori di Selandia Baru. Jadi mereka tuh ada tradisi yang namanya hongi, yang mungkin mirip-mirip namanya tapi maknanya juga sama gitu. Intinya tradisi hidung yang dilakukan dengan makna-makna yang mirip-mirip juga. Lalu ada juga yang dari masyarakat Oman di Timur Tengah yang memiliki budaya-budaya yang maksudnya budaya yang mirip dengan Hangedo ini. Lalu budaya ini juga naik daun gitu dan diakui sama presiden. Pas itu ada acara, yaitu dia mau itu parade 101 Sandalwood gitu. Jadi dia Pak Jokowi di sana itu mau menutup acaranya, lalu dia mempraktekkan budaya ini. Nah, buktinya di mana? Nah, yang ini nih. Gitu. Nah, pola hubungan. Jadi kalau misalnya dari Hangedo ini, menurut saya yang tanggapan gereja yang cocok itu adalah akomodasi. Karena kenapa? Tentu ini semuanya maknanya sangat-sangat bagus ya. Maksudnya ya memberikan makna-makna yang sesuai dengan apa yang istilahnya Alkitab sudah tulis, sama ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan ajaran Tuhan dan sebagainya gitu. Nah, tapi menurut saya kita selain pola hubungan gerejanya itu menerima, kita juga harus mempertimbangkan terhadap dampak ini terhadap budaya lain. Karena kan pasti kan kalau gereja itu nggak bisa dong, maksudnya kalau misalnya gerejanya tuh mungkin kuat gitu, jadi kita mau menerapkan ini kepada seluruh kegiatan gereja gitu. Nah, menurut saya itu kurang cocok karena pertama-tama kan di Indonesia ini kan budaya bukan cuma ini aja, ada berbagai macam alternatif istilahnya yang selain salam ini. Contohnya kayak salim, lalu mungkin ada yang membungkuk, lalu memegang tangan di dada sebelah kiri, lalu ada juga yang gayanya seperti gaya Jepang atau gaya lainnya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita totalitaris, istilahnya mau semuanya itu Hangedo itu mungkin salah gitu pendekatannya. Jadi istilahnya kalau menurut saya gereja tuh menerima budaya seperti ini, cuman nggak harus bertransformatif, jadi harus diterapkan dalam seluruh aspek gereja. Karena menurut saya itu
bukannya memberikan perkembangan yang bagus, tentu malah memberikan perselisihan yang baru gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Hang Edo itu bagus diterapkan dalam gereja itu karena nilai-nilainya sudah sangat bagus, sesuai. Cuman kita harus memperhatikan bukan dalam aspek maknanya, tapi dalam aspek bagaimana ini dilakukan terhadap budaya lain gitu. Nah, sekian dari pembahasan saya mengenai Hang Edo ini. Semoga bermanfaat. Ya begitu aja. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati semua.